Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irmawati dengan NIM 18060252. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Media Flashcard dengan menggunakan metode suku kata berbantuan Microsoft PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 sekolah dasar. Selama penyusunan ini, saya dibimbing oleh dua dosen pembimbing saya, yaitu yang pertama ada Ibu Dr. Rian Dwi Puspita MPD, dan yang kedua ada Bapak Ruli Setiadi MPD. Masuk ke poin latar belakang. Di sini yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini ada 3 poin, yaitu yang pertama kondisi ideal. Depdiknas tahun 2006 nomor 149 menyatakan bahwa standar isi satuan pendidikan dasar dan menengah untuk kelas 1 sekolah dasar menjelaskan bahwa berbahasa dan bersastra meliputi 4 aspek, yaitu aspek mendengarkan, aspek berbicara, aspek membaca, dan aspek menulis. Keempat aspek kemampuan berbahasa dan bersastra tersebut memang berkaitan erat sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Masuk ke poin kedua, yaitu kondisi faktual. Kondisi langsung yang ditemui adalah siswa kelas 1 sekolah dasar masih belum cukup baik dalam kemampuan membaca permulaannya. Untuk dapat memenuhi keempat aspek di atas, membutuhkan teknik dan taktik cara penyampaian pembelajaran yang tepat agar dapat dianggap menyenangkan saat belajar tersebut. Yang ketiga, yaitu solusi. Untuk dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 sekolah dasar, itu harus mementingkan kondisi anak saat belajar harus seperti apa. Lebih beragam lagi dalam memilih media pembelajaran, lebih aktif dan berusaha membuat suasana kelas menyenangkan dan aman. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan Febrianto dan Yanto pada tahun 2019, mengatakan bahwa lebih dari 10% siswa ini mengalami keterlambatan dalam menerima materi dan memahaminya. Hasil tersebut menjelaskan bahwa terdapat beberapa kendala dalam proses pembelajaran sehingga berdampak terhadap hasil belajar siswa. Di antaranya, penggunaan media pembelajaran yang belum optimal dimanfaatkan oleh guru, serta pembelajaran masih terpusat pada guru, atau masih menggunakan metode ceramah. Selama proses pembelajaran, keterlibatan partisipasi peserta didik menjadi sangat terbatas. Berdasarkan temuan tersebut, sudah seharusnya dilaksanakan perbaikan terhadap proses pembelajaran, salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran dapat membantu guru untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari materi yang akan diajarkan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Putri dan Citra pada tahun 2019, yaitu penelitian tersebut menjelaskan bahwa problematika seorang guru dalam pembelajaran adalah menggunakan media pembelajaran. Problematika tersebut dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yaitu problematika merencanakan dan mengembangkan media pembelajaran, serta problematika dalam menerapkan media pembelajaran. Poin selanjutnya, yaitu posisi penelitian. Posisi penelitian di sini saya hanya menggunakan 2 sumber saja, yaitu Wagner pada tahun 2013 nomor 1 yang menyatakan bahwa flashcard adalah media pembelajaran berupa gambar yang dilengkapi dengan kosakata atau pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan gambar. Sumber-sumber untuk membuat sebuah flashcard yaitu clip art, gambar yang dibuat oleh siswa, gambar dari kalender, atau gambar dari majalah atau brosur. Yang kedua dari Maimunah tahun 2011, nomor 31, kartu kata adalah kartu yang berisi huruf, suku kata, atau kata yang digunakan untuk membantu tujuan pertama, proses berbantuan Microsoft PowerPoint. Yang kedua, ada kelayakan bahan ajar Microsoft PowerPoint menurut ahli dan praktisi. Yang ketiga, respon siswa terhadap media flashcard menggunakan metode suku kata berbantuan Microsoft PowerPoint. Dan yang terakhir, kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 sekolah dasar yang pembelajarannya menggunakan media flashcard menggunakan metode suku kata berbantuan Microsoft PowerPoint. Yang selanjutnya adalah metode penelitian.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan atau research and development. Menurut pendapat dari Sugiono tahun 2016 nomor 297 menyatakan bahwa metode R&D digunakan untuk menghasilkan produk dan menguji efektivitas dari produk yang dikembangkan tersebut. Produk akhir dari hasil penelitian dan pengembangan ini adalah media flashcard berbantuan Microsoft PowerPoint. Pengertian tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Borg and Gall pada tahun 1983, nomor 772, yaitu Educational Research and Development is a process used to develop and validate educational products. Berdasarkan definisi di atas dapat dijelaskan bahwa metode R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk dan menyempurnakan suatu produk yang sesuai dengan acuan dan kriteria produk yang dibuat sehingga menghasilkan produk yang baru melalui berbagai tahapan dan validasi. Yang selanjutnya adalah peneliti menggunakan langkah-langkah peneliti dan pengembangan dari Borg and Gall yang dimodifikasi oleh Sukmadinata dan kawan-kawan pada tahun 2012. Pada tahap ini dilakukan studi literatur, survei lapangan, dan penyusunan produk awal atau draft perangkat pembelajaran yang siap divalidasi ahli dan pengguna. Selanjutnya, ada pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang digunakan di sini adalah metode suku kata. Metode pembelajaran membaca yang menyajikan kata-kata yang sudah dikupas menjadi suku kata. Suku kata itu kemudian dirangkai menjadi kata. Selanjutnya dirangkai menjadi kalimat. Proses pembelajaran dengan metode ini diawali dengan pengenalan suku kata terlebih dahulu. Contohnya seperti ba, bi, bu, be, bo, ca, ci, cu, ce, co, dan seterusnya. Suku-suku kata tersebut kemudian dirangkaikan menjadi kata-kata bermakna. Sebagai contoh dari daftar suku kata yang tadi, guru dapat membuat berbagai variasi paduan suku 14 kata menjadi kata-kata bermakna. Contohnya, babi, cuci, dada, kaki, dan seterusnya. Contoh perangkaian kata menjadi kalimat dimaksud seperti tampak pada contoh di bawah ini, yaitu kaki, kuda, baca, buku. Lalu proses perangkaian suku kata menjadi kata menjadi kalimat sederhana, kemudian ditindaklanjuti dengan proses pengupasan atau penguraian bentuk-bentuk tersebut menjadi satuan bahasa kecil yang di bawahnya, yakni dari kalimat ke dalam kata dan kata ke dalam suku kata. Yang selanjutnya adalah instrumen dan validasi ahli. Instrumen dan validasi ahli, produk maupun materi yang digunakan selama penelitian sudah dilaksanakannya validasi ahli dan materi, di mana validasi ahli materi dilakukan oleh dosen pembimbing 1 atau Ibu Doktorian Dwi Puspita, MPD. Sedangkan untuk validasi ahli media dilakukan oleh Bapak Ruli Setiadi, MPD. Untuk teknik pengumpulan datanya, di sini saya menggunakan teknik pengumpulan data instrumen tes dan instrumen non-tes, di mana di dalamnya ada uji luas dan uji terbatas. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama ada studi pendahuluan, di mana saya melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu sebelum melaksanakan penelitian lebih lanjut. Yang kedua ada tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini meliputi perencanaan saya dalam membuat media flashcard dengan berbantuan Microsoft PowerPoint itu akan seperti apa. Dari mulai mengatur format PowerPoint-nya,
ukuran apa, ukuran berapa yang akan saya gunakan untuk flashcardnya, gambar-gambar apa saja yang akan saya gunakan, suku kata apa saja yang akan dicantumkan, dan seterusnya. Lalu ada tahap perencanaan, ada tahap pengembangan. Di sini tahap pengembangannya adalah bagaimana cara saya menyampaikan kepada anak-anak atau peserta didik melalui menggunakan media flashcard tersebut dengan dikemas secara menarik agar dapat diterima oleh para peserta didik. Yang kedua ada validasi ahli, terbagi menjadi dua, validasi ahli media dan validasi ahli materi. Validasi keduanya telah dilakukan dan mendapatkan hasil yang bagus. Diagram akan ditampilkan di selanjutnya. Yang ketiga, respon siswa terhadap media pembelajaran yang diujikan terbagi menjadi dua. Di antaranya uji coba terbatas yang dilakukan kepada 12 jumlah siswa di SDN Sariwangi dan uji coba luas yang dilakukan kepada 40 jumlah siswa di SDN Jengjing Rigil. Tabel hasil akan ditampilkan di selanjutnya. Poin 4, data yang diambil merupakan data hasil dari pretest dan posttest siswa kelas 1 sekolah dasar meliputi 2 SD tersebut. Pada uji normalitas ini, peneliti menggunakan bantuan aplikasi SPSS untuk menghitung normalitas data. Tabel akan ditampilkan di selanjutnya. Di sini ada validasi ahli. Dapat terlihat validasi ahli media sebanyak presentasinya 73%. Kalau validasi ahli materi sebanyak 82,5%. Selanjutnya ada respon siswa. Respon siswa diambil dari hasil uji coba terbatas dan hasil uji coba luas. Hasilnya adalah uji coba terbatas tergolong ke dalam kategori baik dengan presentasi pencapaian 80,2% dan uji coba luas tergolong termasuk kategori baik dengan presentasi pencapaian 81,25%. Selanjutnya ada uji normalitas. Uji coba terbatas dapat dilihat dari hasil perhitungan menggunakan SPSS, yaitu nilai SIG pada Shapiro-Wilk adalah lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan data tersebut berdistribusikan normal. Dengan demikian, uji paired sample t-test terpenuhi. Selanjutnya ada uji coba luas. Dapat dilihat dari hasil perhitungannya masih sama seperti yang tadi, lebih dari 0,05 artinya H ditolak dan HO diterima. Maka dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal. Dengan demikian uji paired t-test uji luas terpenuhi. Selanjutnya adalah simpulan. Yang pertama, proses pengembangan media-media flashcard berbantuan Microsoft PowerPoint adalah proses pengembangan ini dirancang dengan mengumpulkan informasi dan menganalisis masalah lalu diuji kevalidannya. Yang kedua, kelayakan media flashcard berbantuan Microsoft PowerPoint. Berdasarkan hasil validasi ahli media dan ahli materi, kriteria yang didapatkan terhadap media flashcard berbantuan Microsoft PowerPoint dengan menggunakan metode suku kata layak diuji cobakan pada siswa kelas 1 sekolah dasar. Yang ketiga, respon siswa kelas 1 sekolah dasar terhadap pengembangan media. Respon siswa kelas 1 terhadap pengembangan media diakui dengan memberikan angket kepada siswa dengan jumlah subjek pada uji terbatas sebanyak 12 siswa dan uji luas 40 siswa. Yang nomor 4, meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 sekolah dasar. Berdasarkan hasil analisis kemampuan membaca permulaan siswa sebelum dan sesudah diberikan perlakuan, meningkat. Hal ini dapat dilihat dari hasil pretest dan posttest siswa. Tabel sudah ditampilkan di slide sebelumnya. Selanjutnya adalah saran. Saran untuk yang pertama yaitu pendidik. Sebaiknya, guru dapat menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran khususnya untuk materi bahasa Indonesia guna dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 sekolah dasar serta menjadi referensi untuk mengembangkan produk tersebut agar jauh lebih menarik. Yang kedua, untuk siswa. Siswa sebaiknya lebih serius dan semangat dalam kegiatan membaca yang dipelajarinya dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis IT di sekolah ataupun di rumah, di mana media tersebut akan lebih memudahkan siswa dalam membaca
dengan memperhatikan kata yang selalu ditemui pada kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya produk yang dikembangkan tidak hanya pada satu sekolah, sehingga dapat digunakan secara lebih luas dan menghasilkan produk yang lebih baik. Selain itu, media flashcard tidak hanya digunakan dalam materi bahasa Indonesia, akan tetapi dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang dapat digunakan sehari-hari di mata pelajaran yang lain. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangannya mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.